Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Sobat Adiaksa? Bertemu lagi kita di Tanya Jaksa Podcastnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sobat Adiaksa, sebelum memulai acara ini, kami bertiga telah melewati protokol kesehatan yang ketat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Baik, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Muslihuddin, Kabid Penyelenggara. Ini diklat kejaksaan ya Pak ya? Iya, ya. Baik, mari kita sapa saja Pak Dr. Muslihuddin dan juga tentu saja didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tercinta kita, yaitu Bapak Mas Yudi. Baik, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Musli. Kita panggilnya Pak Musli ya? Boleh, Mbak Nur, boleh, silahkan. Ini nama selebritasnya Pak ya, Musli ya Pak ya? Boleh. Pak, ini kita bicara soal statementnya Bapak Jaksa Agung kita, yaitu bahwa kita yang kejaksaan inginkan adalah jaksa yang bukan yang pinter gitu. Nggak ada gunanya kalau pinter tapi tidak berintegritas. Jadi yang beliau cari itu adalah jaksa yang pinter dan berintegritas tinggi. Ya. Nah ini Pak, ini bagaimana pentingnya, seberapa penting sebetulnya seorang jaksa itu harus pinter dan berintegritas? Kalau di mana-mana perusahaan itu selalu cari yang pinter, ya dapat CV-nya kan, wah ini cum laude, ini apa gitu, itu dicari, oh ini pasti udah menang gitu. Tapi kalau di kejaksaan nggak bisa, tidak cukup. Mengapa penting? Saya ingin masuk dari filosofi Trikrama Adiaksa. Nah, jadi kalau di Trikrama Adiaksa itu ada satya. Satya itu artinya adalah kesetiaan. Setia. Nah, kesetiaan yang sumbernya kepada rasa jujur. Nah, kalau jujur itu kan dari dalam. Kepada siapa? Kepada Tuhan, diri pribadi, keluarga, dan kepada sama manusia. Karena kita akan bermasyarakat. Nah, kemudian ketika kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur akan masuk kepada yang kedua, adi, untuk menuju apa? Kesempurnaan dalam bertugas. Ya. Nah, ketika kesempurnaan dalam bertugas itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada sama manusia. Nah, kemudian yang ketiga diharapkan kemudian kita akan menjadi seorang yang bijaksana atau wicaksana. Nah, wicaksana itu bagaimana? Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah lakunya. Kaitannya apa? Kaitannya dalam pelaksanakan tugas dan kewenangannya. Kalau katakan aja kejaksaan mempunyai tugas diantaranya di bidang penuntutan dan tugas lain. Nah, oleh karenanya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Nah, maka kemudian dari sisi pendidikan dan pelatihan, nah, maka ketika kita mendidik katakan saja seorang calon jaksa ataupun pendidikan lainnya, maka akan ada 3 komponen. Yang pertama kaitannya dengan knowledge. Jadi dibentuk knowledge-nya. Nah, kemudian yang kedua skill. Nah, komponen knowledge dan skill itu 20% sama 40%. Berarti hanya 60%. Dan yang terakhir adalah attitudes. Nah, itu 40%. Besar ya attitude Pak ya? Cukup besar, 40%. Baik, luar biasa. Nah, bagaimana bisa mendidik jaksa itu pintar dan berintegritas? Ini tolak ukurnya apa? Kalau pintar, Bapak bisa tes. Ya. Jaksanya udah pintar belum? Ya. Berintegritas itu gimana Bapak bisa tahu? Oke, ini sudah lulus, sudah berintegritas. Mbak Nur, kita mesti mundur ke belakang. Baik. Flashback dulu. Artinya bahwa ketika kita mau mengadakan pendidikan dan pelatihan, maka akan dibentuk namanya awalnya dari analisis kebutuhan diklat. Kemudian dibuatlah namanya kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu ada kurikulum yang intinya bagaimana mengembangkan integritas. Maka yang pertama kaitannya dengan pelayanan. Maka kita kenalkan namanya WBBK dan WBM. Di sini ada perubahan paradigma. Nah, yang tadinya mohon maaf katanya paradigmanya adalah kalau ASN dan lain sebagainya, ini mohon maaf ini kan katanya kan minta dilayani, kita mesti berubah itu untuk melayani. Itu bukan katanya Pak, itu betul itu. Nah, kira-kira gitu dulu Pak. Ini yang pertama dirubah itu. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk menuju kepada perubahan yang ke sana, maka
langkah kedua adalah bagaimana direvolusi mentalnya. Nah, direvolusi mentalnya, baik mental diri maupun mental dalam bekerja. Baik. Nah, ketika kemudian sudah terevolusi, diharapkan kemudian yang ketiga melangkah apa? Adanya kecintaan kepada tanah air, adanya kemampuan dan kemauan untuk membela negara. Nah, Baik. kalau sudah ada kecintaan, kemauan untuk membela negara, gitu ya, maka kemudian yang keempat apa? Akan tumbuh jiwa korsa. Nah, ketika Baik. tumbuh jiwa Setia. korsa, maka mohon maaf ini Mbak Nur. Nah, mudah-mudahan tidak ada insubordinasi dan lain sebagainya, gitu loh. Kerangka-kerangka berpikirnya seperti itu kira-kira. Jadi memang dipupuk ya di situ ya Pak Ya. ya. Baik, Pak, luar biasa. Kalau di sini kita gimana Pak Mas Yudi? Bagaimana kita membentuk tim-tim jaksa di Kalimantan Barat ini yang pinter? Oke lah, pinter di sini itu titelnya gede-gede di situ Iya, ya Pak ya. iya. Nah, tapi yang integritas itu saya nggak bisa lihat. Saya sudah berintegritas gitu loh. Gimana Pak? Baik, terima kasih ya. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Muslihudin, Kabid Penyelenggara ya, bahwa memang pendidikan ini kan adalah cawah sandra di mukanya kejaksaan. Pada saat mereka mengeluarkan atau meluluskan beberapa jaksa yang dididik di sana, kemudian kan ditempatkan di beberapa kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mungkin ya. Kejaksaan ini kan suatu institusi yang memang akan melakukan sebagai praktisi ya, akan melakukan penegakan hukum itu. Nah, di situ seperti yang disampaikan tadi bahwa melayanilah ini yang menjadi prioritas ya, bukan dilayani, ini sekali lagi melayani. Jadi semua jaksa yang nanti akan ditempatkan di beberapa kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri itu memang dia ditempatkan sini untuk melayani masyarakat, untuk melayani masyarakat Kalimantan Barat kalau di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ya. Sehingga memang bukan hanya pinter saja, berintegritas yang nomor satu. Nah memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan dan harapan masyarakat bahwa jaksa itu harus bisa melaksanakan keadilan ya. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat hukum. Ini adalah yang dicita-citakan rakyat, yang diharapkan rakyat dan juga yang dimimpikan rakyat. Yang dimimpikan oleh rakyat semua masyarakat Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Nah ini yang sehingga jaksa bukan hanya pinter saja, berintegritas yang nomor satu. Sehingga memang paralel ya ini ya, antara pinter dan berintegritas. Artinya begini, jaksa harus pinter, harus menguasai semua peraturan perundang-undangan itu harus kuasain. Dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum itu dia harus kuasain sehingga dia pinter. Tapi bukan hanya cukup itu saja. Nah, sekali lagi integritas ini yang Pak Jaksa Agung dan kita memang semuanya harus gitu. Nah ini Pak Kabid Penyelenggara ini dia harus mampu menciptakan jaksa-jaksa yang harapan Pak Jaksa Agung dan juga menjadi cita-cita masyarakat itu kira-kira kayak gitu. Misalnya kita nggak berhasil ya Pak ya. Ya. Terus ke sini kan. Ya. Nah ibarat kita pergi ke suatu seminar motivasi Pak. Ya. Waktu itu termotivasi. Begitu keluar ruangan, balik ke rumah itu udah nggak ada gitu. Jadi ketika ditempatkan, bagaimana Bapak memastikan jaksa-jaksa ini ya waktu dideklar itu, wah udah gini, itu terpupuk terus integritas sikap ingin melayaninya. Tentunya gini, suatu ilmu atau yang didapat oleh seorang atau jiwa integritas seorang seperti yang sampaikan, jangan begitu di suatu tempat, suatu majelis atau suatu situasi dia tahu itu sebenarnya integritas, tapi begitu keluar hilang gitu aja. Nah inilah yang perlu di suatu lembaga seperti kejaksaan juga harus ada itu untuk menjaga, untuk memelihara dan untuk terus ya, terus ini dipupuk terus sehingga bukan kalau udah ditempatkan di suatu tempat tidak ada lagi itu yang kita nggak pernah bahas, itu namanya tentang knowledge, tentang juga kepribadian, termasuk tentang hal-hal yang bisa meningkatkan atau menjaga integritas seseorang. Ini harus. Nah ini yang dilakukan di tempat-tempat seperti Kejaksaan Tinggi atau institusi apa sih gitu. Nah kita juga selalu berkumpul ya, selalu berkumpul untuk meningkatkan pengetahuan itu dengan selalu menghidupkan dinamika kelompok misalnya, dalam untuk meningkatkan, menjaga ya integritas kita dengan kita
selalu berkumpul untuk melakukan siraman rohani. Saling mengingatkan kata Ya, Pak Muhlis. betul. Nah itu ada wadah-wadah gitu. Kita setiap hari Senin itu kita untuk melakukan ceramah agama, ceramah rohani itu kan bisa menjaga kita ya untuk tetap berintegritas. Itu kira-kira kayak Luar gitu. biasa. Nah kalau menurut Pak Muhlis sendiri bagaimana Pak? Ini kan yang tadi saya gambarkan nih, orang kalau udah keluar dari di diklat itu, oh iya saya harus jadi jaksa yang gini-gini. Nah apakah ada program yang terus membina jaksa-jaksa seluruh Indonesia ini sehingga mereka tetap menjadi jaksa yang pintar dan berintegritas yang kata Pak Burhanuddin itu profesional. Jadi begini Mbak Nur, secara umum pendidikan ini kan berlanjut dan berjenjang. Betul. Jadi mohon maaf ya, kalau adik-adik kita yang dididik jaksa katakan saja, maka sudah akan awalnya sebelum pendidikan jaksa sudah melalui 2 pendidikan. Yang pertama pendidikan tenaga administrasi kejaksaan. Ya. Yang kedua di sana kemudian ada namanya latsar gitu loh. Ya. Latihan dasar. Nah, di sini kita selalu yang paling pertama itu kita tekankan kepada integritas terus. Nah, nanti setelah menjadi jaksa, ketika kemudian dia diundang lagi untuk melakukan pendidikan, langkah awal juga kembali kita ingatkan dengan namanya integritas, namanya jiwa korsa. Maka mohon maaf, kalau di pendidikan jaksa ini mungkin ada Mbak Mega ya ini Mbak Mega ini mungkin salah satu yang baru lulus PPJ ya gitu ya. Nah, ini salah satunya apa? Di sana ada pendidikan yang namanya mata pelajaran itu budi pekerti gitu. Nah, ketika dalam budi pekerti ini Mbak Nurul ya ada gitu budi ya. pekerti ya, Pak, ya? Ada pendidikan guru. Nah, budi pekerti ini sesungguhnya yang ingin dibawa itu kita akan memberikan pemahaman ini. Sesungguhnya alur dan makna dari kehidupan ini apa sesungguhnya? Kita tujuan hidup itu apa? Kita tujuan kemudian untuk mengikuti pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya itu apa? Kira-kira begitu ya Mbak Mega ya. Nah, itulah yang kita gambarkan. Sehingga kita tidak semata-mata bahwa hidup ini ya untuk hidup. Tidak. Tapi hidup ini adalah bagaimana kita lebih bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Kalau mohon maaf ini kepada rekan-rekan yang muslim, katanya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas gitu loh. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, sehingga adik-adik kita ini di PPJ itu harus memahami dulu asas manfaat. asas manfaatnya. Jadi alur pemahaman ilmu dan kehidupan. Nah, kira-kira begitu ya. Saya juga sering diskusi nih dengan Mas Irfan kalau nggak salah ya Mas Irfan ya sebagai asdatun ini alur pemahaman ilmu dan kehidupan. Kira-kira begitu Mbak Nur. Baik, luar biasa. Nah, kalau misalnya menurut Pak Burhanuddin, Jaksa Agung kita, itu bahwa hukum itu dari moral. Dalam moral ada nurani. Ya. Nah, nurani ini subjektif, Pak. Nah, bagaimana keadilan yang adil, tapi ya tetap ada subjektivitas karena berdasarkan nurani, Pak. Bagaimana membentuk jaksa-jaksa yang memahami konsep ini. Jadi bukan hanya, oh saya berdasarkan buku KU ini, salahnya ini. Ya. Berdasarkan undang-undang ini, salahnya ini. Nah, tapi bagaimana menciptakan jaksa yang mampu pinter tadi, ya, tapi nuraninya juga gimana? Jadi kita kembali kepada teori tujuan hukum. Atau ada yang mengatakan tujuan pemidanaan, tapi saya cenderung untuk menggunakan tujuan hukum. Baik. Kalau tujuan hukum itu kan ada 3. Pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian. Baik. Nah, saya akan ke belakang dulu. Kalau bicara kepastian, seorang katakan saja didakwa, diadili, diputus, inkrah, punya kekuatan hukum, pasti. Pasti. Nah, pertanyaannya adalah, ketika sudah mempunyai kepastian hukum, apakah itu adil? Nah, itu dulu Mbak Nur. Oke. Nah, adil ini kemudian sudut pandangnya akan berbeda-beda gitu loh. Nah, pertama katakan saja misalkan, ini misalkan seorang tersangka misalkan ini. Seorang tersangka penipuan misalkan, ditahan. Mungkin dia merasa tidak adil. Loh, kok aku ditahan? Tapi bagi si pelapor, mungkin dia adil gitu loh. Atau sebaliknya, tersangka penipuan misalkan, nggak ditahan. Nah, bagi si pelaku maupun keluarganya, adil, saya kan nggak akan lari, saya kan tidak akan menghilangkan barang bukti, saya nggak akan mengulangi perbuatan kok. Ya. Tapi mungkin bagi si pelapor itu tidak adil gitu. Nah, oleh karenanya tidak hanya berhenti kepada keadilan, tapi bagaimana bisa bermanfaat apa tidak gitu loh. Nah, oleh karenanya ketika kita berbicara manfaat, maka tolak ukurnya adalah untuk kepentingan umum gitu loh.
Umumlah yang kemudian menilai. Maka kita kembali kepada teori lagi gitu loh, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan premium remedium, tetapi menjadi ultimum remedium. Artinya apa? Pemidanaan itu nanti yang paling terakhir, paling belakang. Nah, makanya konsep Pak Jaksa Agung kemudian bagaimana pendekatan restoratif gitu loh. Baik, luar biasa. Kalau bicara soal restoratif justice ini perlu waktu khusus. Iya. Betul nggak Pak ya? Maksudnya Nah, sendiri ya. ini berarti Pak Musli masih ada utang. Gitu. Oh, iya. Jadi benar habis. Karena waktu juga ya Pak ya. Nah, Nanti kita oke, lanjut lagi di nih. restoratif justice. Bagaimana Mungkin- restoratif justice di sini? Mungkin Silakan, Pak. saya tambahin ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Muslihuddin tadi, bahwa keadilan itu kalau bisa saya sampaikan sangat relatif sekali. Bagaimana sudut pandang keadilan dipandang dari sudut mana. Sehingga Pak Jaksa Agung kembali begini menyatakan, coba dalam penegakan hukum itu tanyalah pada hati nurani. Nah, ini yang menurut saya menarik dan memang benar. Kalau hati nurani mengatakan itu ditahan, atau menurut hati nurani kita bahwa ini dituntut sekian, insya Allah itulah yang terbenar menurut kita gitu. Jadi memang hati nurani, kalau Pak Jaksa Agung bilang simple, memang hati nurani itu tidak ada dalam buku ya, tidak ada dalam kampus, tapi sini. Tapi kalau benar-benar bertanya kepada hati kita, pasti melaksanakan itu, insya Allah itulah yang terbaik dan itu benar, dan itu keadilan yang sesungguhnya, katanya gitu. Kira-kira kayak begitu deh. Baiklah, Pak Musli, terima kasih sekali Pak. Kita lanjut lagi nanti ya Pak ya. Boleh. Dengan Terima tema kasih. berbeda. Terima kasih Pak Musli. Oke, Kita ketemu lagi, sama-sama. ya. Kita tutup sebentar. Baik, Sobat Adiaksa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dr. Muslihuddin dari pihak penyelenggara Diklat Kejaksaan, dan juga dengan Kajati kita tercinta yaitu Bapak Masyudi. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel YouTube Adiaksa Katulistiwa 82. Sobat Adiaksa, sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, saya Muslihuddin dari Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Tolong ingat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Adiaksa Katulistiwa 82. Semangat! Kajati Kalbar, Mas Yudi juga ngingetin ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Adiaksa Katulistiwa 82. Thank you.